Dewa Medis Terkuat. Bab 235 Tuan Muda Kedua. Sikap Zhang Xinyu sangat penuh hormat, tingkat rasa hormat yang belum pernah dilihat para pelayan sebelumnya. Mengingat Zhang Xinyu seorang diri mampu mendirikan klub rekreasi Night Rose yang begitu besar di kota sihir yang begitu besar, sarana dan koneksinya tentu dapat dikatakan tak tertandingi. Meskipun kota ajaib itu besar, dia dapat dianggap sebagai wanita yang mampu berdiri sendiri. Dulu, terhadap petinggi-petinggi dunia bisnis pun, dia paling-paling hanya bersikap sopan, meski menyanjung. Namun, dia tidak pernah bersikap begitu rendah hati seperti sekarang. Para pelayan tidak dapat menahan rasa takut yang menjalar di hati mereka. Orang yang datang malam ini sungguh hebat. Apakah kamar kecilnya sudah siap? Melapor ke Tuan Xiao, ini sudah disiapkan. Bawa aku. Ya. Zhang Xinyu segera memimpin jalan, membawa Xiao Chen ke klub, dan menaiki lift VIP di lobi menuju kamar presiden di lantai paling atas. Tuan Xiao, saya sudah menyiapkan semuanya di sini, silakan dinikmati. Jika Anda memerlukan hal lain, beritahu saya dan saya akan segera mengirim seseorang untuk melakukannya. Baiklah, turunlah dan jangan biarkan siapapun mengganggu istirahat putriku. Ya. Zhang Xinyu melangkah mundur, Xiao Chen membaringkan putrinya di tempat tidur, dengan hati-hati menutupinya dengan selimut, dan melihat ke kejauhan. Yun Xuan, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku sampai di kota ajaib. Kali ini, keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi. Udara berubah dan dua sosok Seven Kills muncul. Yang satu merupakan tubuh aslinya, dan satunya lagi merupakan tiruannya. Setelah bertemu satu sama lain, mereka akan secara aktif bergabung bersama. Kaisar, Anda akhirnya tiba. Bagaimana kabar Yun Xuan? Tidak terlalu bagus. Statusnya di keluarga Liu sangat rendah, dan dia telah mengalami segala macam penghinaan. Xiao Chen mengepalkan tangannya, menutup matanya, dan mengambil napas dalam-dalam. Yun Xuan, aku turut berduka cita. Namun tak lama kemudian, dia membuka matanya lagi, matanya sangat tegas. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu merasakan kemuliaan sebanyak penghinaan yang telah kau alami. Aku akan menghancurkan keluarga Liu untukmu. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Kisha, lindungi Yun Xuan dengan baik. Lusa, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan keluarga Liu. Janji. Udara berputar lagi, dan Kisha menghilang di tempat. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap langit berbintang, dan sedikit mengernyit. Fluktuasi energi yang sangat kuat. Apakah kekuatan ini berasal dari matahari? Setelah terdiam sejenak, dia menggelengkan kepalanya lagi. Lupakan saja. Lupakan saja, mari kita selesaikan masalah kota iblis dulu. Pada saat ini, di ruang pribadi di lantai bawah, suasananya sangat ramai. Beberapa generasi kedua yang kaya, dikelilingi oleh sekelompok wanita cantik, sedang bernyanyi. Berdiri di tengah kerumunan itu adalah seorang pria yang baru berusia 20 tahun. Wajahnya memang masih muda, tetapi terpancar aura kebangsawanan di wajahnya. Pakaian yang dikenakannya pun jauh lebih mewah daripada pakaian orang lain yang hadir di sana. Ini adalah setelan buatan tangan terbaik dari Yan Country. Secara umum, barang-barang mewah seperti jas, tas, dan perhiasan lebih baik dibeli dari luar negeri. Akan tetapi, jika menyangkut tingkat teratas, itu tetap milik negara Yan. Namun, merek semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang awam. Sekalipun Anda seorang jutawan, jika status dan kedudukan Anda tidak cukup tinggi, merek tetap akan mengabaikan Anda. Oleh karena itu, mereka yang mampu mengenakan merek-merek ternama tersebut dapat dikatakan lebih kaya daripada orang kaya. Orang-orang kaya generasi kedua lainnya yang hadir juga mengenakan berbagai merek terkenal. Dia punya segalanya, dari Rolex sampai Cartier, tapi tak seorang pun berani bersikap sombong di depan orang lain. Semua orang bagaikan bintang yang mengelilingi bulan, mengelilingi generasi kedua yang kaya dengan wajah yang paling tidak dewasa. Tuan Muda Liu, lusa adalah hari ulang tahun kakekmu. Kudengar keluarga Liu akan mengadakan perayaan besar kali ini. Terlepas dari apakah itu cabang langsung atau cabang sampingan keluarga Liu, serta teman-teman bisnis keluarga Liu, semuanya harus datang dan berpartisipasi, kan? Tentu saja. Ulang tahun kakekku yang ke-80 harus dirayakan dengan meriah. Pada hari itu, aku memperkirakan setidaknya akan ada 500 orang kaya dengan kekayaan bersih lebih dari 2 miliar. Seperti yang diharapkan dari keluarga Liu. Keluarga ini sangat dermawan. Hanya dengan gerakan biasa, mereka dapat memanggil begitu banyak orang kaya.
Tuan Muda Liu mendengus dengan penuh penghinaan. Apa ini? Keluarga Liu kita baru-baru ini menjalin hubungan persahabatan dengan keluarga Dongfang. Selama keluarga Dongfang bergandengan tangan dengan keluarga Liu kita, masa depan keluarga Liu kita akan lebih baik. Aku memperkirakan bahwa kali ini, memanfaatkan ulang tahun kakekku yang ke-80, keluarga Dongfang akan mengumumkan masalah ini bersama dengan keluarga Liuku. Pada saat itu, keluarga Liuku akan memiliki lebih banyak afiliasi. Keluarga Dongfang. Ya ampun, bahkan keluarga Dongfang bergabung dengan keluarga Liu. Di masa depan, bukankah mudah bagi keluarga Liu untuk menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di kota iblis kita? Tentu saja. Tuan Muda Liu menatapnya dengan pandangan meremehkan. Pikirkanlah, keluarga Liuku sebelumnya hanya memiliki lebih dari 100 miliar, paling-paling, kami hanya bisa menjadi keluarga lapis kedua di kota sihir. Namun sekarang, begitu keluarga Liuku dan keluarga Dongfang bekerja sama, kami pasti dapat dengan mudah menembus 200 miliar dalam waktu singkat. 200 miliar sudah cukup untuk masuk dalam jajaran keluarga lapis pertama di kota sihir. Ada campuran rasa terkejut dan sanjungan di wajah semua orang. Setelah itu, dia terus maju untuk menyanjungnya, dan dia hampir ingin berlutut dan bersujud kepada pemuda dari keluarga Liu ini. Tuan Muda Liu, keluarga Liu Anda sungguh luar biasa. Mulai sekarang, kami, saudara-saudara, dan keluarga kami semua akan bergantung pada Anda. Tidak masalah. Kalian semua adalah saudaraku, Liu Wusheng. Mulai sekarang, jika ada yang ingin mencari masalah denganmu, sebut saja namaku, Liu Wusheng. Selagi aku bahagia hari ini, aku akan memberitahumu rahasia lain. Saat kakekku berusia 80 tahun, dia akan siap menyerahkan jabatannya kepada ayahku. Dengan kata lain, mulai sekarang, aku dan saudaraku akan menjadi pewaris generasi ketiga dari keluarga Liu. Mulai sekarang, kami akan memegang keputusan akhir dalam keluarga Liu. Apa? Hati semua orang bergetar, dan wajah mereka sangat terkejut. Saya tidak menyangka akan mendapat berita yang begitu menggembirakan hari ini. Kalau begitu, mari kita ucapkan selamat terlebih dahulu kepada Guru Liu. Begitu orang itu selesai berbicara, kepalanya dipukul keras oleh temannya. Kenapa memanggilku Tuan Muda Liu? Mulai sekarang, kau harus memanggilku Tuan Muda kedua. Ya. Namanya Tuan Muda kedua. Namanya Tuan Muda kedua. Liu Wusheng tampak sangat senang. Meskipun hanya ada satu perbedaan karakter antara Tuan Muda Liu dan Tuan Muda kedua, maknanya benar-benar berbeda. Tuan Muda Liu, ada banyak Tuan Muda di keluarga Liu, Anda bisa memanggilnya begitu. Tetapi Tuan Muda kedua adalah gelar yang hanya bisa disandang oleh pewaris kedua dalam keluarga Liu. Ngomong-ngomong, Tuan Muda kedua, Anda akan segera menjadi Tuan Muda kedua keluarga Liu. Bagaimana mungkin kita tidak merayakan hal baik seperti ini? Liu Wusheng sedikit mengernyit. Oh. Merayakan. Bagaimana caramu merayakannya? Bab 236 Keluarga Liu, dimulai dari Anda. Hehehe. Orang kaya generasi kedua itu mendekati Liu Wusheng dengan raut wajah mesum, menyeringai, dan berkata, Tuan Muda Liu, tahukah Anda selebritas cilik yang akhir-akhir ini menjadi populer di kota ajaib kita? Yang bermarga Ouyang, dia murni dan cantik. Bagaimana kalau kami memberikannya kepada Anda? Liu Wusheng menyipitkan matanya sedikit. Bukankah ini ide yang buruk? Kudengar dia sepertinya sudah punya pacar. Hei, dasar pacar menyebalkan, dia cuma anak orang kaya generasi kedua. Apa status Tuan Muda keduamu? Apa statusnya? Kalau cewek itu mengikutimu, dia pasti senang sekali. Kenapa kamu tidak menendang pacarnya saja karena kegembiraan? Ya, Tuan Muda kedua, siapa yang berani menolak wanita yang Anda sukai? Liu Wusheng mengangguk. Benar sekali. Wanita yang kuincar, Liu Wusheng, tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Begini saja, Ayu akan mengurus masalah ini. Liu Chen, kau segera naik ke atas dan minta Ye Meigui menyiapkan kamar presidensial untukku. Tuan muda ini tidak akan kembali untuk beristirahat malam ini, aku akan tidur di sini. Oke. Kedua generasi kedua yang kaya itu segera berpisah dan mengambil tindakan. Liu Chen, yang bertugas meminta kamar, datang ke meja depan klub mawar malam sesegera mungkin, memasukkan satu tangan ke dalam sakunya, dan berkata dengan arogan. Kami telah memesan kamar presidensial Anda malam ini. Resepsionis segera meminta maaf. Maaf, Tuan Liu, kamar presidensial telah disewakan hari ini. Apa katamu? Wajah Liu Chen menjadi dingin, dan dia segera berbicara lagi.
Katakan padanya untuk menyerahkan rumah itu kepadaku. Resepsionis itu meminta maaf lagi dan berkata, "Maaf, Tuan Liu, kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan ini." Omong kosong. Dasar bajingan, buka matamu. Aku katakan yang sebenarnya, malam ini, yang akan memesan kamar presidensial bukanlah aku, tapi orang lain. Resepsionis berkata lagi, "Maaf, tidak peduli siapapun yang datang malam ini, kamar ini tidak bisa diserahkan." Bajingan. Liu Chen langsung menamparnya. "Kau mencari kematian, bukan?" Tamparan itu membuat resepsionis itu mundur berulang kali, mukanya menjadi merah dan bengkak, dengan 5 bekas tamparan merah menyala muncul di atasnya. Pada saat ini, suara tidak senang datang dari belakang. "Liu Chen, siapa yang memberimu keberanian untuk mengalahkan orang-orangku menggantikanku?" Liu Chen menoleh ke belakang dan bertemu dengan tatapan dingin Zhang Xinyu. Namun, dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya sedikit, tersenyum tenang, dan berkata, "Menurutku, siapa itu? Ternyata Tuan Zhang. Kamu datang di waktu yang tepat. Beritahu orang-orangmu untuk bersikap bijaksana dan segera serahkan kamar presidensial." Zhang Xinyu mendengus dingin. "Menurutku, dia seharusnya menjelaskannya dengan sangat jelas. Ini tidak mungkin. Apa katamu?" Wajah Liu Chen berubah dingin. "Kau sudah bosan hidup, kan? Biar ku beritahu, orang yang menginginkan rumah hari ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Liu, Liu Sheng. Jika kau tidak berani mendengarkan, percaya atau tidak, klubmu harus tutup besok." Zhang Xinyu mencibir. "Saya khawatir dia belum memiliki kemampuan itu." Setelah berkata demikian, dia melirik pengawal di sampingnya, dan pengawal itu pun segera maju. Wajah Liu Chen berubah dingin dan dia mundur selangkah dengan waspada. "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin mengajarimu beberapa aturan. Di tempatku, jika kau memukul orang-orangku, kau harus membayar harganya. Berani sekali kau. Aku anak buah tuan muda kedua. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu membayarnya." Sayangnya, Zhang Xinyu mengabaikannya sepenuhnya dan menamparnya 2 kali, lalu menendangnya dengan keras. Itulah akhirnya. Liu Chen menutupi perut dan wajahnya dengan ekspresi kesal. "Bagus. Bagus sekali, Zhang Xinyu. Beraninya kau menyerangku. Tunggu saja. Aku akan naik dan memberitahu tuan muda kedua sekarang juga. Bersiaplah untuk menanggung amukan tuan muda kedua." Setelah berkata demikian, dia cepat-cepat berlari ke atas. Zhang Xinyu kemudian berbicara kepada resepsionis. "Pergi ke Departemen Keuangan untuk mendapatkan sejumlah biaya pengobatan dan upah yang hilang. Aku akan memberimu 2 hari libur. Beristirahatlah selama 2 hari dan kemudian kembali bekerja." "Terima kasih, Suster Zhang." "Namun, Suster Zhang, pihak lain adalah tuan muda dari keluarga Liu. Apakah Anda akan mendapat masalah besar?" Zhang Xinyu mencibir. "Masalah? Aku khawatir hanya dia yang dalam masalah." "Baiklah, tidak perlu banyak bicara lagi. Berkemaslah dan kembali beristirahat." Setelah mengatakan itu, Zhang Xinyu langsung menuju ke kamar presiden di lantai paling atas. Aku mengetuk pintu dan suara Xiao Chen yang acuh tak acuh terdengar dari dalam. "Datang." Zhang Xinyu bergegas masuk, melirik Xiao Ziyi yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur, lalu dengan bijaksana merendahkan suaranya. "Tuan Xiao, tuan muda keluarga Liu, Liu Sheng, ada di bawah. Dia juga menginginkan kamar ini dan bahkan memukuli orang-orangku." Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit. "Seseorang dari keluarga Liu. Bagus. Tampaknya keluarga Liu telah melakukannya dengan cukup baik dalam beberapa tahun terakhir." "Ya. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis keluarga Liu sedang berkembang pesat, dan aset keluarga terus bertambah. Sekarang setidaknya ada 120 miliar. Meskipun itu bukan masalah besar di kota sihir, itu tidak sebanding dengan orang biasa. Terlebih lagi." Setelah berkata demikian, Zhang Xinyu tidak meneruskan bicaranya, dan Xiao Chen memberi isyarat padanya untuk berbicara lagi. "Tidak apa-apa, katakan saja apa yang ingin kau katakan." "Ya. Tuan Xiao, ku dengar keluarga Liu dan keluarga Dongfang sangat dekat." "Aku tahu." Zhang Xinyu sedikit khawatir. "Tuan Xiao, saya tahu bahwa Anda datang ke kota sihir kali ini khusus untuk mengincar keluarga Liu. Namun, orang-orang dari keluarga Liu tidak mudah dihadapi. Terutama keluarga Dongfang. Ada banyak sekali guru yang mendukung mereka di belakang mereka." Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. "Apa hebatnya keluarga Dongfang?
Di mataku, kalian tidak lebih dari seekor semut. Lakukan saja tugas kalian dengan baik, dan jangan urus yang lain. Ya. Zhang Xinyu baru saja selesai berbicara ketika tiba-tiba, terdengar ketukan keras di pintu. Tepatnya, itu suara seseorang yang mengetuk pintu. Kemudian, suara tidak sabar datang dari interkom di tangan Zhang Xinyu. Saudari Zhang, Liu Wusheng telah membawa orang ke lantai atas. Anda harus berhati-hati. Zhang Xinyu mengerutkan kening dan menatap Xiao Chen, yang tersenyum acuh tak acuh. Saya hanya khawatir akan kebosanan. Tanpa diduga, kesenangan akan datang ke depan pintu saya. Kita harus menyerang keluarga Liu, jadi mari kita mulai dengan Liu Wusheng, hidangan pembuka. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan sebuah penghalang pun muncul, melindungi putrinya dari kebisingan luar. Kemudian, dia duduk di sofa, mencampur segelas anggur merah, dan menatap pintu dengan penuh minat. Buka pintunya dan biarkan dia masuk. Hati Zhang Xinyu bergetar, dia mendesah pelan, tetapi tetap menjawab. Ya. Bersambung.